terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau klik dan nonton video aku ini. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang budgeting di bulan Januari ini, juga evaluasi keuangan di bulan Desember. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Tentunya harus bahagia. Nah, ini aku mulai untuk bikin evaluasi keuangan di bulan Desember. Jadi aku udah bikin catatan gitu ya di HP. Terus ini aku pindah sesuai kelompoknya di buku catatan kayak gini. Seperti biasa, ini tuh ada pos yang lebih, ada pos juga yang under, ada pos juga yang pas. Nah, ini makanya kenapa beberapa pos yang untuk biaya tidak tetap, ini aku lebihkan ya dari biasanya saat bayar gitu. Nah, untuk belanja bulanan ini aku anggarkan 400.000 ya, tapi ternyata habisnya 383.000. 837.000, jadi masih ada sisa 13.000. Terus untuk yang belanja sayur atau belanja mingguan, ini lebih dari yang aku anggarkan, jadi habisnya itu 370.000, jadi minus 70.000. Dan untuk kebutuhannya Joshua ini habisnya 275 ya, jadi masih ada sisa. Untuk air ini habisnya bulan ini tuh 30.000 ya, jadi masih ada sisa 20.000. Terus untuk galon dan gas ini habisnya cuma 20.000 karena aku belum ganti juga gasnya, jadi masih ada 30.000. Nah, kenapa ini masih ada sisa-sisa ini aku lebihkan ya teman-teman, karena untuk subsidi silang di pos-pos lainnya yang kemungkinan itu akan over gitu. Nah, untuk skincare ini pas 200.000, sebenarnya itu habisnya cuma 198.000 karena yang 2.000 itu untuk parkir, sekalian aku masukin ke pos skincare ini. Sedangkan untuk hiburan ini habisnya itu untuk jajan kayak gitu-gitu ya, habisnya 280.000, jadi masih ada sisa. Dan biaya untuk tak terduga itu habis 200.000, jadi masih ada sisa lebih 100.000. Dan ternyata teman-teman, walaupun di beberapa pos itu ada yang over budget, tapi ternyata masih bisa hemat 128.000. Dan untuk sisa uang ini nanti aku akan masukkan ke celengan kalender untuk bulan Januari ini. Dan ini tuh salah satu part yang paling menyenangkan untuk ambil sisa-sisa uang belanjaan kayak gini. Kayak seru aja gitu ternyata. Teman-teman sendiri gimana nih untuk bulan Desember ini? Apakah over budget? Apakah tetap on budget? Apa malah ini under budget? Komen di bawah ya. Nah, ini galon dan gas aku jadiin satu ya teman-teman, jadi sisanya masih ada 50.000. Nah, yang seperti udah aku bilang tadi, pos yang over budget itu nanti aku akan tambah pakai uang yang masih tersisa di pos lainnya kayak gitu. Nah, untuk listrik, pulsa gitu aku langsung biasanya top up ke Shopee gitu ya, karena banyak diskon, terus cashbacknya juga banyak, jadi aku lebih milih untuk beli pulsa atau listrik itu di Shopee gitu. Teman-teman gimana nih, aman semuanya? Nah, yang belum nonton video aku tentang resolusi keuangan 2022 ini bisa nonton di video sebelum ini ya. Terima kasih. Di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini tuh aku berharap banget keuangan kita semua itu semakin hari semakin baik, semakin cukup. Jadi kalau mau beli apa ada uangnya, kalau pengen apa cukup uangnya gitu ya teman-teman. Oh ya, sambil cerita dikit ya untuk resolusi keuangan di tahun 2022 ini. Sebenarnya itu aku bikin base dari pengalamanku di tahun 2021 dulu. Sebelumnya tuh aku nggak pernah bikin resolusi keuangannya teman-teman. Jadi di akhir tahun 2020 aku tuh bikin resolusi secara global gitu ya.
Nah, untuk keuangan itu aku cuma tulis 1 poin. Jadi aku pengen punya tabungan 10 juta di akhir tahun 2021 ini, kemarin itu ya. Awalnya aku juga ragu sih, emang bisa ya aku save uang kayak gitu. Tapi ternyata belum juga akhir tahun 2021 kemarin, ternyata aku udah bisa ngumpulin uang senilai 10 juta bahkan lebih gitu. Jadi ya ampun, itu kayak apa sih, kayak mukjizat banget, anugerah banget gitu. Hal yang aku pengen tapi sebenarnya aku nggak bakal sangka bisa terjadi di hidupku, karena aku tahu habitku kayak apa gitu kan. Tapi ternyata Tuhan mudahkan untuk bisa terjadi. Luar biasa banget pokoknya. Makanya aku tuh setuju banget dengan quotes kalau kita bersyukur itu tuh rezeki kita tuh justru makan dilebihkan ya. Apalagi rezeki yang dikasih Tuhan itu bukan kita gunain untuk diri kita pribadi terus. Jadi kita bisa sharing, kita bisa bagi sama orang-orang di sekitar kita. Justru nanti bakal jadi kayak benih yang kalian tanam dan itu akan kalian panen berkali-kali lipat gitu teman-teman. Dan satu lagi, jangan pernah bermimpi itu yang rendah-rendah. Maksudnya yang cetek-cetek, bermimpilah yang setinggi langit, bahkan menurut kamu itu nggak mungkin terjadi gitu. Karena mungkin yang kalian anggap sepele, kecil, mustahil, bahkan nggak di luar nalar itu bisa jadi serius loh buat Tuhan. Saat kalian minta, bisa aja dia langsung oke, approve, dikabulkan. Jadi luar biasa banget ya teman-teman. Teman-teman sendiri udah mulai bikin resolusi untuk keuangan belum? Yang khusus untuk keuangan kalian di tahun 2022 ini. Yuk saling sharing yuk sama aku juga masih banyak belajar, ilmunya juga masih cetek. Tulis di kolom komentar ya, resolusi keuangan kalian itu seperti apa, terus pos-pos apa aja yang pengen kalian capai di tahun 2022 ini ya. Oh ya, untuk tahun ini aku udah ganti buku ya teman-teman, sesuai dengan requestan kalian. Aku sebenarnya masih nyaman-nyaman aja sih pakai buku tulis yang biasanya kemarin itu, tapi ya mungkin emang lebih besar aja kalau pakai yang ukuran B5 ini. Dan untuk bulan Januari ini aku itu bikin per kolom gitu ya teman-teman, jadi biar kelihatan lebih rapi aja gitu. Posnya untuk bulan ini tuh sebenarnya banyak yang berubah, banyak pos baru, penyesuaian dari hasil budgeting bulan-bulan sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan ini untuk nominal pendapatannya masih sama, sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk saving atau tabungan tetap ini aku ambil 300.000 rupiah, jadi 10% dari pendapatannya teman-teman. Nah, untuk biaya atau pengeluaran ini aku tetap bagi menjadi 2 kategori ya teman-teman. Pengeluaran tetap atau biaya tetap dibagi lagi sama pengeluaran tidak tetap atau biaya tidak tetap, jadi yang nilainya tidak pasti gitu. Dan untuk kategori biaya yang tetap ini kita bisa ambil dari mana? Itu dari evaluasi budgeting di bulan sebelumnya. Makanya kenapa penting banget kita harus bikin budgeting dan juga evaluasi ya. Jadi saat kalian udah start dengan bagus, kalian bikin budgeting tapi kalian males untuk evaluasi ya, kalian nggak akan tahu budgeting itu akan berhasil atau enggak di kalian. Dan untuk biaya tetap ini nambah lagi 1 pos ya teman-teman, yang dari bulan kemarin itu 2 pos. Listrik masih sama, tidak ada kenaikan atau pengurangan, yaitu sebesar 150.000. Untuk pulsa dan kuota juga masih sama, karena memang nilainya tetap ya, 200.000 itu udah plus pulsa sama kuota. Terus yang pos baru ini itu untuk sekolah Joshua, jadi dia udah mulai sekolah, dan bayarnya itu 150 per bulan. Nah itu dia masuk 1 minggu 3 kali. Pas aku udah mulai searching untuk sekolah anakku tuh kayak ngeri banget biayanya sekolah, meskipun untuk anak SD loh teman-teman, jadi memang harus prefer untuk sediain biaya yang lebih.
Teman-teman di sini ada yang ikut program DPLK nggak? Komen di bawah ya. Jadi aku makin kepikiran untuk bisa save uang mulai dari sekarang untuk biaya sekolahnya Joshua nanti. Karena tuh aku ingat banget saat rasanya pengen sekolah tapi ternyata biayanya itu nggak ada. Jadi kita harus nunggu, harus sabar sampai orang tua kita tuh bisa dapat biaya untuk nyekolahin kita. Itu rasanya kayak sedih banget sih teman-teman. Sambil lanjut untuk nulis biaya yang tidak tetap ya. Jadi lucunya dulu tuh aku berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi seorang perawat. Tapi karena biayanya mahal, jadi putar balik. Jadinya aku jadi sarjana akuntansi. Dan bulan ini untuk biaya untuk belanja bulanan, ini aku lebihkan jadi 500.000 ya teman-teman. Karena untuk subsidi sabun cuci baju di rumah mertuaku, karena kan aku nyucinya di rumah mertuaku ya. Nah untuk belanja mingguan ini aku lebihkan karena dari 2 bulan kemarin tuh itu pasti over budget terus. Nah bulan ini aku lebihkan jadi 350.000. Untuk kebutuhannya Joshua ini masih sama sebesar 300.000. Untuk air, galon, dan gas itu aku masih tetap ya nominalnya 50.000. Kenapa aku nggak mau ngurangin? Karena takutnya sewaktu-waktu itu biaya air bisa nambah atau aku bisa beli gas atau lebih untuk beli galon minum. Lanjut untuk skincare ini juga aku nggak kurangin ya, nilainya masih tetap 200.000. Untuk pos hiburan ini aku budgetkan sebesar 300.000 ya teman-teman. Nah ini pos tambahan untuk bulan ini itu untuk arisan. Nah itu aku ikut arisan, itu 1 bulannya itu habis 170.000. Nah untuk kebutuhan tak terduga itu aku ambilkan dari sisanya aja ya. Jadi kebutuhan tak terduga itu aku budgetkan 280.000. Jadi untuk bulan ini tuh nggak ada sisa lebih ya teman-teman. Jadi pas untuk masuk semua ke pos-pos yang sudah aku rancangkan ini. Terus ini aku bikin summary untuk alokasi keuangan aku di bulan Januari ini, yaitu untuk pendapatan, saving, juga total biaya. Jadi pas untuk bulan ini itu sebesar 3 juta rupiah udah ke alokasi ke semua pos-pos yang sudah aku rancangkan ini ya teman-teman. Untuk pendapatan itu 3 juta rupiah. Terus untuk saving atau tabungan tetap itu 10%-nya jadi 300.000 rupiah, dan sisanya 2.700.000 rupiah itu untuk biaya kehidupan kami sehari-hari. Nah kalau udah di pos-posin kayak gini tuh jadi lebih gampang, lebih enak juga kita untuk bisa ngatur keuangannya. Terus nanti ini kita alokasikan ke dompet pintar, jadi itu uangnya bisa kepisah-pisah, jadi kita nggak ambil uang yang seharusnya kita nggak pakai untuk pos ini gitu. Terus untuk saving itu nanti aku juga masukkan ke rekening aku ya teman-teman. Jadi aku nggak simpan secara cash. Jadi tiap bulannya nanti aku bakal masukin juga ke rekening aku gitu. Nah ini lanjut ke part yang aku juga sukai, yaitu hitung-hitung uang dan masukinnya ke amplop atau dompet pintar. Jadi dulu sebelum aku pakai dompet pintar ini, aku tuh seneng banget bikin amplop yang aku print sendiri gitu. Jadi motifnya itu aku cari gambar di Pinterest, terus aku print sendiri gitu. Jadi lebih kayak lucu gitu. Jadi tapi kan piecesnya itu banyak, gak jadi satu. Jadi harus ada kantong khusus untuk nyimpen itu kan, jadi lebih agak ribet sih teman-teman. Jadi makanya aku putusin untuk pakai dompet pintar ini, jadi sekalian langsung di satu tempat tapi di dalamnya banyak kantong-kantong gitu. Dan untuk harga dompet pintar ini tuh murah banget loh teman-teman, 26.000 udah dapat dompet pintar ini, dan materialnya ini juga bagus.
Warnanya juga macam-macam, ada hitam, terus ada coklat, terus aku pilih yang warna pink, warna kesukaan aku. Dan untuk tahun ini tuh aku lagi belajar untuk investasi, reksadana, saham, kayak gitu, emas. Jadi aku mau belajar lagi untuk itu karena mungkin udah ketinggalan ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun ketinggalan, yang penting kita tetap belajar dan mau berusaha gitu ya teman-teman. Dan ini semua uang udah masuk ke pos-posnya masing-masing, jadi lebih lega. Jadi pas nanti aplikasi untuk belanjain uangnya ini bisa ke atur gitu, jadi bisa ke kontrol juga gitu teman-teman. Awal bulan nih dompetnya masih tebel. Dan ini untuk sisa uang bulan kemarin 128.000 itu seperti yang aku bilang tadi, aku mau masukin ke celengan kalender. Dan untuk celengan kalenderku yang aku bikin di botol itu udah aku bongkar ya teman-teman, sesuai janji aku. Itu aku mau masukin ke target untuk tabungan 10 jutaku. Jadi untuk tahun baru ini aku pakainya toples aja karena aku punya cerita lucu. Jadi kan itu aku masukin uangnya ke sedotan kan, aku gulung-gulung gitu. Terus pas aku bongkar itu uangnya itu jadi kayak ngelengkuk-ngelengkuk gitu loh teman-teman, jadi susah diatur banget, kayak keriting gitu. Jadi aduh parah nih, aku jadi mikir untuk bikin tabungan kalender itu ke toples aja, jadi uangnya dilipet gitu aja, nggak harus digulung-gulung gitu. Untuk tabungan kalender ini tuh salah satu goals keuangan aku di tahun 2022 ini. Jadi aku mau konsisten untuk bisa menyisihkan uangku untuk aku masukkan ke celengan atau ke tabungan kalender ini. Jadi nominalnya walaupun sedikit tapi seru, kayak menantang diri kita. Ih, masih ada yang belum kecoret, ayo save money, save uangnya, kurangi jajannya gitu untuk bisa masukin uang ke celengan kalender ini. Dan ini tuh tinggal coret aja nomor atau tanggal sesuai dengan nominal uang kita ya teman-teman. Jadi ini aku pas 128.000 aku masukkan untuk celengan kalender di bulan Januari ini. Nah untuk video bongkar celengan untuk bisa jadi 10 juta itu nanti aku bakal upload di video setelah ini ya. Dan segini dulu video dari aku ya. Untuk teman-teman terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa untuk yang baru mampir bisa tekan tombol subscribe. See you, bye bye.